Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berbahagia sekali pada hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu mantan mu'alaf ya, seorang ibu yang bernama Ibu Joyce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kodandi. Ibu Joyce ini cerah sekali hari ini ya. Jauh-jauh dari Jakarta Timur ya, sebenarnya sih nggak jauh ya Bu ya, cuman ya memang jaraknya ujung ke ujung ya Bu ya. Ujung ke ujung, ya, ujung Jakarta ya. Ujung Jakarta. Baik, Bu Joyce sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allah, belum dah Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, Ibu Joyce ini seorang yang dulu pernah menjadi mu'alaf ya Bu ya. Tahun 2016 betul Bu ya? 2016 itu kurang lebih berarti sekarang sudah jalan 7 tahun ya Bu ya? 7 tahun. Nah, kita nanti akan mendengarkan kisah daripada Ibu Joyce ini, bagaimana kisah Ibu Joyce ini bisa mendengar Islam, kemudian menerima Islam, kemudian masuk Islam. Ya Bu ya? Ya, betul. Nah, Bu Joyce boleh cerita dikit, Ibu aslinya dari mana? Saya dibilangnya gado-gado ya. Gado-gado? Oh, Nggak tahu dibilang dari mana ya. bukan kredok Bu. Karena saya itu campuran macam-macam. Oh, campuran. Ya. Orang tua dari mana Bu? Ibu saya Palembang Cina. Cina Palembang. Cina Palembang. Wong Kito Galo berarti. Wong Kito Galo. Oh, iya. Kakek saya dari ibu Arab Palembang. Kakeknya Ibu Arab Palembang. Ya. Wih, terus? Kalau papi saya itu bilang Jawa campur lah. Jawa campur Manado. Jawa campur Manado. Ya. Oke. Gitu. Jadi lahirlah Bu Joyce gitu ya. Berarti kakeknya Ibu Joyce dulu menikah dengan Cina Palembang. Ya. Gitu. Ya. Oh. Arab Palembang nikah sama. Arab Palembang nikah dengan Cina Palembang. Ya. Masya Allah. Oke, terus Ibu kelahiran? Saya lahir di Palembang. Oh, kelahiran Palembang. Jadi Wong Kito Galo. Ya, Wong Kito Galo. Oke, iya. Berarti empempe. Pempek. Beda Bu, pempeknya Palembang sama pempek Jakarta beda Bu. Beda lah, enakan Palembang lah, jauh Yang kemana-mana. membedakan apa ya? Ikannya Bu ya? Ikannya di sana pakai ikan belida. Oh, sama cukanya Bu ya? Cukanya beda. Bener emang. Aduh, jadi pengen sono lagi. Alhamdulillah. Nah, Ibu dulu bersahadat 2016. Iya. Ya Bu ya? Boleh cerita sedikit Bu? Dulu perjalanannya sebelum bersahadat tuh gimana? Saya sudah lama mencari Islam itu bagaimana ya. Saya cari-cari kemana. Saya sampai belajar Islam. Saya belajar ini apa? Sholat, belajar wudhu sebelum sadat. Sebelum sahadat udah belajar sholat, udah belajar wudhu. Betul. Nah, itu alasannya kenapa Bu? Karena alasannya saya tuh kalau mendengar azan atau orang ngaji yang suaranya enak itu saya tuh terenyuh. Tapi Ibu tahu kan tuh artinya waktu orang itu azan? Belum tahu artinya. Cuman baru dengar aja. Dengar aja terenyuh sampai bisa nangis sayanya. Padahal waktu itu Ibu belum Muslim. Belum Muslim. Dengar azan terenyuh nangis. Iya, nangis karena dengarnya gimana ya, sampai merinding kadang-kadang saya. Ini. Ibu rumahnya memang waktu itu dekat masjid? Dekat masjid. Oh, jadi dengar suara azan gitu? Dengar suara azan, kalau orang mungkin ya sekarang kalau dengar suara azan ya suka protes ya. Ada yang terganggu, Iya, ada yang terganggu. ada yang protes. Tapi kalau saya dengar azan itu seneng banget. Apa? Ibu gimana? Saya pengen tahu perasaan Ibu waktu dengar azan, senengnya itu bagaimana? Saya tuh seneng coba, aduh, Yang Ibu bayangkan apa? Waktu dengar azan itu seneng itu? denger aja, aduh, kok sedih banget ini suara azan itu kok enak banget didengar gitu ya. Enak, kadang merdu sekali, Ya. kadang merinding, sampai merinding saya, sampai kadang-kadang sampai nangis sayanya. Sampai nangis? Iya. Berapa lama Ibu dengerin azan tuh sampai akhirnya bersahadat? Udah lama banget. Kenapa nunggu lama? Karena saya cari-cari di mana cara bersahadat itu. Loh, kan tinggal ke masjid aja. Saya kurang ngerti, nggak tahu, nggak ada yang membimbing kan. Terus saya masuk sampai ke Istiqlal. Ibu ke Istiqlal. Ya. Terus? Terus di Istiqlal itu mungkin saya karena ketemu sama orang apa?
itunya maklarnya ya. Mungkin calo gitu ya. Di Istiqlal ada calo. Ya, waktu itu nggak tahu deh saya bilang. Komdak. Saya bilang, saya mau masuk Islam. Oh iya Bu, masuk ke Islam gampang di sini. Harus bayar katanya gitu. Yang ngomong maklarnya. Maklarnya itu nggak, tapi saya nggak tahu itu maklar dari mana gitu ya. Orang itu, ya Bu di sini bayar katanya. Ibu ketemu maklarnya di Istiqlal. Iya, saya kan tanya sama orang. Kalau saya mau bersahadat, saya bukan bersahadat saya. Kalau saya mau masuk Islam gimana caranya? Oh sini Bu sama saya Bu katanya. Bayar 10 juta. Astaga. 10 juta? Iya, waktu itu tahun berapa ya? Tahun berapa tuh, ya, Bu? Tahun sebelum tahun 2000 lah ya. Sebelum dia itu. Waduh, saya bilang nggak sanggup. Saya bilang saya nggak sanggup kalau bayar segitu. Saya nggak jadi di situ ya. Bilangnya 10 juta tuh buat bayar apa, Bu? Ya buat bayar mengapa segala macam lah, adminnya bayar ini, bayar yang cadatin segala macam gitu ya. Padahal bersahadat di Istiqlal itu gratis, Bu. Iya, akhirnya saya tahu dengar gratis itu bayarnya katanya. Waduh, kalau gitu saya salah tanya sama orang gitu ya. Sebenarnya katanya gratis. Akhirnya saya kan ikut kelompok senam. Ikut kelompok senam ini apa? Kelompok senam tuh pas saya tuh jadi ini panitia, rombongan panitia gitu ya, panitia senam itu pas pembubaran panitia kita kan makan-makan, terus bertanya namanya Pak Hans ya, dia dari Lause. Oh, Masjid Lause, ya, dari Pasar Masjid. Baru. Iya. Ya. Dan dia nanya, Bu Joyce orang mana? Saya bilang saya itu gado-gado, saya bilang gitu. Agamanya apa? Saya bilang Katolik. Oh, saya dulu juga Katolik, dia bilang. Tapi sekarang saya mau alaf. Saya udah Muslim. Pak Hans itu? Iya. Okay. Wah Pak Hans, saya mau dong. Gimana caranya supaya saya masuk Islam? Terus Pak Hans panggil, Ibu Sari, sini. Ini Bu Joyce, pengen masuk Islam, pengen sadat. Tolong dibantu, katanya gitu. Ya iya Pak, bantu. Seminggu kemudian, saya dipanggil. Sama? Ditelepon. Sama Lause. Masjid Lause? Oh. Sama Pak Yusman. Oke, terus? Ditelepon sama Pak Yusman. Ibu Joyce, ya saya bilang gitu. Ibu Joyce mau sadat ya. Nah, nanti hari ini datang ya Bu Joyce ya, hari Senin ya datang. Saya datanglah ke sana. Bu Joyce benar mau sadat? Iya benar. Ibu Joyce karena apa mau sadat? Saya bilang, saya nggak kena apa-apa karena hati saya. Hati saya ingin masuk Islam. Saya bilang, Ibu Joyce sudah bisa apa aja? Saya bilang, saya sholat sudah bisa. Saya bilang, wudhu saya sudah bisa. Saya bilang, saya sudah belajar. Terus saya udah bisa baca trikul. Waduh, pada waktu itu? Ya. Sebelum bersahadat, Ibu sudah bisa membaca surat pendek. Ya. 3 surat pendek. Ya, trikul. Terus? Saya bilang saya udah bisa baca trikul sama Al-Kausar. Nah, itu. Ya. Sampai yang pendek-pendek itu. Gitu. Oke. Ini coba lah gitu gimana? Oh ya betul. Nanti seminggu lagi kita panggil. Itu dalam Ramadan ya. Bulan Ramadan. Tahun 2016. Oke. Seminggu kemudian saya dipanggil. Pas hari Minggu dipanggil. Nah disitulah saya sahadat. Sahadat. Masih ingat Bu tanggalnya? Tanggal 11 Juni ya. 11 Juni ya. 11. Sebentar. Ibu tadi kan kirim saya ya fotonya ya. Kita perlihatkan aja di sini ya. 11 Juni betul ya. 11 Juni 2016 ya. Masya Allah. Di sini saya. Atas nama Devi Joyce Bu ya. Iya betul. Ada nama Chinese Bu? Ada. Apa Bu? Tan Meva. Tan Meva. Setan. Setan. Kok sama Mas saya? Sama. Saya juga setan. Tan Mehwa kok saya jadi inget kayak ada nama apa Ustadz perempuan yang di Jawa Timur ya kayaknya ya. Ada kayaknya namanya Tan Mehwa juga deh. Ustadz itu Ustadz. Tapi bukan saya ya? Bukan. Oh beliau kalau ceramah Masya Allah itu. Ustazah mungkin ya? Iya Ustazah. Jadi ini Masjid Lause, Jalan Lause nomor 87 sampai 89 Jakarta ya, kode pos 10740. Jakarta Pusat. Surat pernyataan memeluk agama Islam nomor 026 sekian tahun 2016 atas nama Devi Joyce. Agama asal Katolik ya Bu ya? Betul. Jadi Bu dulu Katolik. Gerejanya Bu?
Gereja Santana, Santana yang di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke. Duren Sawit. Duren Sawit. Oh ya. Jadi ini di sini Ibu sudah menandatangani surat menyatakan diri memeluk agama Islam. Saksi ada 2, pembimbing Haji Yuman Iriansyah ya Bu ya. Yusman Iriansyah, Ya. SE ya. Ya. Masya Allah. Saksinya Rian. Ya, Rian Lamani ya Bu ya. Ya, Rian Sama Lamani. Lim Syu-on. Ya. Saya tunjukkan aja karena ini ada tanggal lahir Ibu, jadi saya perlihatkan secara jauh aja. Jangan close up ya. Baik, nah terus gimana Bu? Waktu itu setelah Ibu syahadat gimana? Apa yang dirasain Bu? Aduh, saya Joyce? rasanya lega begitu ya. Rasanya plong. Sampai nangis saya, nggak tahu karena apa, karena mungkin karena saking bahagianya ya. Sampai nangis saya, udah orang nanya saya apa sampai nangis saya jawabnya. Saya penasaran deh Bu. Plongnya itu kenapa? Plongnya? Plongnya itu karena ya saya udah lega. Iya, leganya karena apa? Karena saya udah Muslim. Oh, oke. Udah, waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya udah Muslim. Iya. Gitu ya. Ya, ya. Udah Alhamdulillah sudah menjadi seorang Muslim. Muslim. Artinya orang yang berserah diri hanya kepada satu Allah. Allah. Betul ya Bu ya? Betul. Gitu ya. Kalau saya dulu juga lega Bu. Saya juga lega. Leganya karena saya tidak harus menyembah manusia lagi. Betul. Sama. Sama. Masya Allah. Nah, itu tahun 2016. Berarti sekarang sudah jalan 7 tahun ya Bu ya. Alhamdulillah. Cuman gini Bu, saya tadi tuh sebenarnya penasaran. Kalau azan itu kan ya boleh dibilang kan dilafazkan dalam bahasa Arab ya Bu ya. Ibu waktu itu belum Muslim, belum tahu artinya. Belum. Tapi bisa merasakan kayak suatu panggilan kan Bu ya. Betul. Panggilan kepada, sebenarnya itu panggilan kepada semua orang sebenarnya ya. Cuman kalau untuk Muslim ya itu waktunya sholat. Untuk yang belum Muslim sebenarnya adalah untuk mencapai kebahagiaan melalui menjadi Muslim. Ya. Gitu ya. Mengajak orang menjadi Muslim ya. Karena kan di dalam azan itu kan artinya kita tahu sendiri lah ya. Marilah kita mencapai kemenangan ya kan. Nah, saya penasaran, Ibu nggak tahu artinya. Ibu hanya mendengar apa namanya ya, dari suaranya, iramanya azan, gitu loh ya. Ya. Terus Ibu tuh bisa terenyuh gitu loh, padahal Ibu belum Muslim gitu loh. Mungkin karena hati saya yang tergerak ya. Saya kalau dengar azan itu, aduh, saya merinding. Kok saya begini banget gitu ya, gitu ya. Saya kok terenyuh gini. Saya sedih sampai sekarang. Sedih sampai. Kalau dengar azan itu kadang-kadang saya suka sedih. Apalagi kalau dengar orang ngaji ya. Kalau dengar orang yang ngaji itu tilawan ya. Suara yang merdu itu, saya itu sampai udah nggak bisa dibilangin ya, sedih banget. Tapi pada waktu Ibu mendengar azan itu, pada waktu Ibu belum Muslim, Ya. Ibu sudah tahu bahwa Islam itu Allahnya Ehad. Sudah tahu. Satu. Sudah tahu. Ya. Dari mana Bu tahu? Karena saya belajar mencari. Ibu belajar sudah bisa baca tadi apa? Trikul. Trikul. Belajar dari mana? Saya belajar aja. Belajar sendiri. Belajar, saya dengar itu, saya lihat, dengar. Sekarang tetangga saya ya, walaupun mereka tahu saya Katolik, kalau ada acara-acara pengajian, suka ngundang saya. Oh gitu. Di daerah saya suka ngundang, apalagi kalau orang naik haji ya. Kalau mau naik haji, dia ngundang. Apa tuh namanya kalau naik haji itu? Apa? Ini ya, kayak apa namanya? Pengajian dulu ya sebelum naik haji itu, mau pergi ngaji. Apa sih istilahnya? Latihan gitu ya? Oh, pengajiannya. Sebelum naik Tahlil bukan? takziah ya? Apa istilahnya? Iya, syukuran. Iya. Iya. Terus? Dia ngaji gitu ya. Duh, kapannya saya bisa naik haji, saya bilang gituin. Kalau orang ini juga mau umroh juga kan ngaji dulu kan, pengajian. Syukuran itu lah Bu ya. Syukuran ya. Di situ saya, tetangga saya tuh suka panggil saya walaupun mereka tahu saya tuh beda agama dengan mereka. Namanya istilahnya walimatu safar. Iya. Oh, jadi sebelum safar Walimaan. gitu ya. Walimatu safar ya. Terus? Kalau dengar orang ngaji gitu ya, terus saya cari-cari sama tetangga nanya. Baca-baca ini apa? Saya Terus ada yang ngajarin gitu? Enggak, saya nanya aja ini. Oh ini gini dijelasin, bukan ngajarin ya. Dijelasin, oh ini begini. Oh begitu. Saya belajarin aja. Terus saya beli ikro. Oh gitu. Ya.
Ada yang ngajarin Iqra nggak, Bu? Nggak ada yang ngajarin. Ibu belajar sendiri? Belajar sendiri. Wah, itu nggak boleh, Bu, sebenarnya. Enggak, Kalau cuma saya abata gitu aja oh, ya. iya, iya. Cuma Tapi belajar maksud saya kalau belajar Iqra harusnya sebaiknya ada pakai gurunya. Iya, iya, iya. Karena kan pengucapan itu tidak sama dengan pengucapan huruf Latin. Ya. Gitu, ya. Ada posisi-posisi rongga mulut kita yang harus tertentu, yang harus Ya, gitu. ya. Ya, Posisi tertentu sebelum mengucapkan gitu ya. Terus saya juga beli buku sholat. Oh. Saya belajar di situ gimana caranya sholat, gitu. Makanya dari situ saya belajar, oh ini caranya sholat begini, caranya wudhu begini, caranya ini begini, gitu. Di situ. Susah ya saya sebenarnya nanyanya ya. Waktu itu Ibu ketertarikan dengan Islamnya tuh pertama karena azan, Iya. Ibu tertarik, terus kemudian Ibu belajar sholat, belajar wudhu, belajar Iqra. Tapi maksudnya prinsip-prinsip di dalam agama Islamnya Ibu sudah tahu gitu ya? Tahu. Sudah tahu ya? Sudah tahu. Terus Ibu, apakah Ibu membandingkan dengan kepercayaan Ibu sebelumnya? Saya membandingkan. Nah, gimana tuh, Bu? Saya kan bandingin. Kalau Islam itu Allahnya cuma satu. Kenapa di Katolik itu Tuhannya ada 3? Terus. Dari mana? Kan padahal Tuhan itu tidak diberanakan dan tidak beranak, ya kan? Saya berbandingkan, kenapa bisa begitu? Sedangkan Nabi Isa ya, Nabi Isa itu kan lahir, dia tidak beranak dan tidak. Nabi Isa kan lahir dari ibunya. Ya, ibunya. Ya. Tapi Nabi Isanya sendiri tidak beranak. Kenapa bisa disebut bapak? Anaknya mana? Saya pikir gitu kan. Sebenarnya gini, Bu, kalau saudara-saudara kita yang dalam kekristenan, mereka tetap beranggapan bahwa mereka menyembah Tuhan yang Esa. Ya. Cuman Esanya itu bermanifestasi dalam 3 pribadi. Ya. Kalau mereka disebut bilang menyembah 3 Tuhan, nggak mau, Bu. Nggak mau. Tetap bilang Tuhannya Esa gitu. Satu. Cuman bermanifestasi dalam 3 pribadi gitu. Nah, Ibu dulu mungkin pada waktu membandingkan mungkin ada sebuah kerumitan gitu kali, Bu ya, di dalam kekristenan gitu ya. Kenapa harus ada pribadi ini gitu. Sedangkan dalam Islam simple, cuma satu. Ya kan? Ya. Tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang menyerupai dia. Itu kan, Bu ya? Allah itu tidak berbentuk. Tidak, ya maksudnya tidak berbentuk, bukan sesuatu yang bisa kita lihat. Iya. Bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan ya, Bu ya. Gitu ya, Masya Allah. Berapa lama, Bu, itu proses dulu membandingkan itu? Lama lah. Berapa lama? Kenapa begitu lama? Ya saya pelajarin dulu kan. Pelajarin dulu ya. Saya pelajarin dulu, lama lah. Tidak sekonyong-konyong saya harus syahadat. Berapa kan? lama, Bu, waktu itu? Kira-kira setahun, 2 tahun? Wah, lebih dari itu. Lebih? Lebih. Saya belajar. Iya, iya. Saya ingin tahu belajar di mana. Saya semua agama saya pelajarin. Oh gitu. Ya. Termasuk Hindu, Buddha, Ya. pelajarin. Tapi bukan pelajaran dari buku, saya tanya-tanya orangnya. Oh gitu. Gitu. Ya, ya. Oh ini tuh gini. Oh ini ke dewa, nyembah dewa, ya kan. Kalau Konghucu, oh ini kok nyembah ya patung Buddha. Ini. Kok disembahnya begitu? Sedangkan Islam itu tidak ada yang berbentuk. Tidak kelihatan gitu ya? Tidak kelihatan. Iya, iya, iya. Tapi satu. Tapi dia ada. Tapi tidak kelihatan. Iya, Ya. betul. Allah juga al-wujud. Iya. Tapi al-wujudnya bukan wujud yang seperti Manusia. yang dibayangkan manusia Iya. gitu ya. Ya. Saya pikir, oh kalau gitu Allah itu ada di hati saya. Hanya ada di hati saya Allah itu. Dengan keyakinan saya. Iya. Begitu saya bilang itu. Makanya gitu, oh saya harus cari bagaimana saya bisa syahadat gitu. Iya, Masya Allah. Sampai ke Istiqlal. Sampai Istiqlal. Akhirnya sampai ke Lause. Sampai ke Lause. Alhamdulillah. Di Lause bayar nggak, Bu? Enggak. Oh, nggak bayar. Gratis ya, Bu ya? Gratis, malah saya dapat. Malah dapat duit. Masya Allah. Saya dapat mukena, dapat sejadah, dapat Quran, dapat segala macam. Dapat zakat. Zakat Oh, dapat. dapat juga. Alhamdulillah. Kalau ada itu dapat sembako. Dapat sembako. Masya Allah. Nah, boleh nggak Bu ceritain pada waktu itu Ibu bersyahadat kan sudah berkeluarga pasti ya? Ya, Itu kondisi keluarga waktu itu gimana, Bu? saya udah pisah. Oh, sudah pisah dengan Udah pisah suami. Anak-anak ikut Ibu semua? Anak-anak tidak ikut saya, tidak ikut bapaknya. Oh, Karena jadi udah besar-besar? sudah besar-besar. Oke. Berapa anak, Bu? Saya anaknya 5. Anak 5. Sekarang cucunya?
cucu? Cucu saya udah banyak lah. Udah bisa buat bikin kesebelasan bola ya Bu ya? Udah bisa. Udah bisa. Masya Allah. Jadi anak sekarang sudah tinggal sendiri gitu ya Bu ya? Tinggal sendiri. Tapi ada yang dekat sama ibu dong harusnya? Anak saya ada yang dekat. Oh, ada. Dua. Rumahnya dekat sama Dekat ibu ya? sama ibu saya. Dekat saya 2 orang. Oke. Anak ibu 5. 5 itu semuanya masih belum muslim atau sudah ada yang muslim? Yang 2 muslim. Alhamdulillah. 2 muslim. Ya. Yang nomor? Nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1, nomor 2 sudah muslim. Alhamdulillah. Yang nomor 3 belum ya? 3, 4, 5 belum. Insya Allah ya Bu ya, kita doain ya. Alhamdulillah. Jadi Amin. ibu sekarang tinggal sama siapa? Sendiri? Saya tinggal sendiri tapi dekat dengan anak. Jadi anak-anak saya tiap hari itu lihat saya. Oh, oke. Berarti ya cuma beda berapa rumah gitu Bu? Enggak, jaga jauhan juga itu Oke. datang. Tapi tiap hari ditengokin Tiap anak hari ya? tengok anak. Alhamdulillah. Ya. Terus bagaimana Bu setelah ibu bersyahadat di Lause? Terus ibu mendapatkan pembinaan agama Islam di Lause juga? Pembinaan di Lause. Oke. Dia belajar di Lause juga saya. Tapi dari selain Lause, saya juga mencari kemana-mana. Oke, ikut kajian. Kajian ikut. Saya ikut di Basnas juga. Oh, Ikut di Darussalam. Masjid Darussalam? Darussalam Kota Wisata. Ibu Ya, Yeni? ya. Alhamdulillah. Tapi waktu itu masih dipegang sama Kohani. Oh ya, Kohani Kristianto. Awalnya. Yang galak itu? Nggak galak kok, baik nggak orangnya. galak, baik. Iya. Terus saya belajar di Piti. Oh, PT juga. Alhamdulillah. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ya. Terus saya belajar juga di Dompet Duafa. Oh ya, alhamdulillah ya. Terus Ada pembinaan molab juga ya di Dompet Duafa ya? Satu bulan sekali itu ada ini apa? Mabit. Malam Bina Iman dan Takwa. Kayak daurah gitu. Beda. Malam Bina Iman dan Takwa. Jadi kita di sana nginap 1 malam. Di sana dibina kita. Belajar, dikasih inilah segala macam kajian, belajar ini juga Quran juga belajar. Gitu. Sama dengan di SMM. Apa itu Bu? SMM? Sekolah Mu'alaf Mandiri. Di mana tuh? MAI. Itu mandiri. MAI itu di mana? Mandiri di ini Gatot Subroto. Gatot Subroto. Ya, bangun SMM. Sekolah Mu'alaf Mandiri. Masya Allah. Dinaungin oleh MAI. MAI itu apa? Mandiri Iman apa ya? MAI. Ya. Baru dengar ya. Boleh nanti kita cari lah. MAI. Ya. Masya Allah ya, ada sekolah Mu'alaf Mandiri ya. Bagus ya. Ya. Baru tahu Situ. semalam. Dan nanti tanggal 3, tanggal 4 kita mabit di sana. Oh gitu. Nginep di Masjid Anur. Oke, ya. Masjid Anur di Gatot Subroto. Di Plaza Mandiri. Ya. Oh, berarti Ibu sudah keliling berarti ya? Ya, saya ilmunya baru sedikit. Sudah banyak Saya mencari-cari di mana. Mencari-cari Islam itu bagaimana, mencari-cari itu. Ya, kan Ibu sudah menemukan Islam. Ya, tapi saya mencari ilmunya. Ya. Ilmunya saya masih seujung kuku. Belum ada apa-apa. Ya. Apalagi saya Bu, nggak ada seujung kuku. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi waktu Ibu setelah sudah bersyahadat di Lause itu, Ibu belajar di di Masjid Lause juga. Ya. Gimana Bu? Ada kesulitan nggak Bu waktu Ibu jadi seorang muslimah? Nggak ada kesulitan saya. Semua support saya. Semua support. Dari putra-putri saya support, dari adik-adik saya semua, keluarga saya support saya semua. Semua tangga saya semua support, teman-teman support. Setahun sesudahnya waktu Ramadan pertama buat Ibu gimana? Semua anak saya support saya. Ramadan saya puasa full. Nggak bisa full dong Bu kalau wanita. Saya full. Karena iya, Masya Allah. Ibu full. Full, nggak ada halangan. Kali puasa full. Full, nggak ada halangan apa-apa. Masya Allah. Rasanya gimana tuh Bu puasa pertama? Alhamdulillah, saya udah puas banget. Bisa ikut banget. Dulu waktu di sebelumnya ada nggak Bu puasa full gitu? Kalau Katolik ada puasa 24 jam. Cuma sehari? 1 hari. Setelah itu udah enggak? Sudah enggak. Oh, bukan 40 hari kayak Yesus gitu di Bible gitu enggak? Bukan, 24 jam 24 puasanya. Itu 24 jam full nggak makan, nggak minum. Oh gitu. Terus kalau di Katolik itu ada pantangan. Misalnya
Seperti Pak Dondi biasa suka merokok. Ini puasanya tidak Ibu jangan merokok. buka-buka dong di sini dong. Tidak merokok. Misal biasa Tidak orang boleh merokok. biasa orang biasanya minum kopi, itu puasanya minum tidak kopi. minum kopi. Oh, oke. Kalau orang biasa makan daging, berhenti makan daging. Pantangan berapa lama itu, Bu? 1 hari aja. Oh, cuma 1 hari. Saya kira 1 bulan. 1 bulan menderita juga ya, Bu ya? Kadang-kadang 3 hari. Oh, ada yang 3 hari. Ya, ya, ya. Itu. Masya Allah. Jadi setelah Ibu sudah menjalankan Islam, ada puasa, Ibu sudah mungkin zakat, alhamdulillah. Apa namanya? Sudah daftar haji, Bu? Belum. Belum. Belum ada Mudah-mudahan. dananya. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya Amin, doakan, amin, ya, Bu ya. amin. Mudah-mudahan nanti Bu dimudahkan ya. Paling tidak umroh dulu lah, Bu ya. Umroh gitu ya. dulu ya. Iya, Masya Allah. Kemarin ini saya mau umroh. Tapi karena ada COVID, Oh iya. batal. Iya, iya, COVID ya. Semuanya batal ya. Nggak cuma Ibu doang ya, semuanya batal. Saya udah ngurus sampai sekarang, udah paspornya udah diurus semua, udah ngurus. Oh iya, iya. Jadi batal karena COVID. Iya, iya. Ya, sekarang sudah boleh kali, Bu ya. Ya. Nanti insya Allah Ibu segera berangkat umroh ya, Bu ya. Amin. Amin ya. Baik, nah ada lagi Bu yang mungkin mau diceritakan proses dari Ibu mulai mendengar azan, terenyuh, sedih, senang, sampai hari Ibu mencari tempat untuk bersyahadat, sampai hari Ibu dapat tempat untuk bersyahadat, sekarang alhamdulillah Ibu sudah menjadi seorang muslim. Ada lagi yang mau diceritain Bu dari proses-proses itu mungkin yang mungkin bisa bermanfaat buat para pemirsa gitu Bu. Ya, para pemirsa, semoga kita istiqomah Amin, amin. dalam menjalankan Islam. Islam. Iya, amin. Kita jadi Islam kita Dan diperkuatkan husnul khotimah. Khotimah. Amin ya. Memang iman kita itu turun naik ya. Kita jaga supaya Naik tetap, terus. ya. Diganjel Bu. Soalnya kita ini bukan Islam turunan ya. Hah? Jadi Islam tanjakan? Kita Islam tanjakan. Jadi harus menanjak terus. Harus tanjak terus ya. Ya. Kita harus ngejar pahala yang didapat oleh saudara kita yang muslim dari lahir. Ya. Tapi kan sebenarnya gini Bu. Saya semenjak masuk Islam saya juga ya walaupun kita ngiri sama orang yang muslim dari lahir, tetapi alhamdulillah kita jika kita menjalankan Islam dengan baik, dosa kita yang sudah kita lakukan dari kita balik sampai kita bersyahadat, insya Allah kan sudah dihapuskan Bu. Amin. Jadi sekarang kita tinggal kejar setoran gitu. Restoran Kejar kita. setoran. Iya kan? Semoga aja kita tetap istiqomah. Amin. Amin. Dikuatkan iman kita Iya. dalam Islam. Ya, ya, ya. Nah, gini Bu, saya juga memahami bahwa ternyata setiap bayi yang lahir itu ternyata sebenarnya adalah Muslim. Muslim dalam arti bayi itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia berserah diri kepada Sang Penciptanya. Betul kan Bu? Iya. Bayi kan hanya menggunakan insting, ya. Dia sampai akhirnya nanti besar, kemudian misalnya dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu kan karena orang tuanya, ya kan? Tetapi nanti kalau pada waktu dia mengenal Islam, mempelajari Islam seperti Ibu, kemudian menerima Islam dan akhirnya masuk Islam, sebenarnya orang itu bukan pindah agama, Kembali ya. kembali ke fitrahnya. Fitrahnya adalah Muslim gitu ya. Itu membesarkan hati saya sekali itu benar. Itu pun membesarkan hati saya. Alhamdulillah Ibu ya. Jadi Ibu Tan Mehwa ini istilahnya mendapat hidayah melalui azan gitu ya. Betul. Masya Allah. Keren tuh Bu. Kalau saya dulu waktu saya sudah buat perusahaan sendiri, saya punya mandor. Mandor saya itu seorang haji. Sudah haji dia. Saya memperhatikan dia kan ya setiap jamnya sholat kan setelah azan kan dia pasti wudhu kan. Kalau saya terkesan sekali dengan wudhunya. Saya tahu bahwa di Bible itu juga ada cerita Nabi Musa wudhu, membasuh gitu kan. Membasuh. Juga ada nabi-nabi yang lain Lain juga membasuh. Tapi kok yang melakukan orang Islam bukan saya gitu kan. Jadi saya terkesima dengan orang Islam yang wudhu gitu. Yang membersihkan dirinya. Istilahnya orang Islam mau berdoa, mau istilahnya mau menyembah Tuhannya, bersih dulu gitu, ya. Kok saya mau ke gereja nggak bersih dulu gitu, ya kan? Orang Kristen waktu itu ya istilahnya mau berdoa aja, mau gereja mau mandi Masuk mau gereja, enggak. masuk gereja pakai sepatu, pakai sandal. Nah, ya.
Lagi pula kalau di masjid kan Kita lepas benda. copot sepatu. Di Bible juga ada membuka kasut. Bu ya. Ya kan, mau masuk kemah, buka sepatu, buka kasut kan. Ya. Kok yang melakukan malah orang-orang Islam gitu. Itu juga jadi yang membuat saya berpikir terus gitu. Ya sampai ceritanya panjang lah mungkin lah. Cerita saya mungkin lebih complicated dari ibu lah. Kalau ibu hanya dengar azan, masya Allah itu mah udah enak banget itu dapat hidayahnya. Itu berarti ibu waktu mendengar azan mendapat hidayah itu sekaligus mendapat hadiah itu bu. Amin, alhamdulillah. Jadi buat kita nih bu ya, buat kita nih menjadi Muslim itu sebenarnya adalah penghargaan yang tertinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita bu. Amin, amin. Penghargaan kenapa? Karena Allah berkehendak kita untuk menyembah Tuhan yang Ehad itu, yang Ahad itu. Gitu. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Bu, sekarang saya minta ibu kasih pesan nih buat pemirsa-pemirsa yang mungkin belum Muslim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saudara-saudaraku sekalian yang belum masuk Muslim, ikutinlah kami-kami yang mu'alaf ini. Supaya kembali ke fitrahnya. amin. Dan dicoba aja, coba. Nikmat sekali menjadi Muslim itu. Tidak dipersulit, Ya. dipermudah sama Allah. Hanya itu pesan saya. Masya Allah. Buat pemirsa yang Muslim, Bu. Buat pemirsa yang Muslim, kuatkanlah iman kalian di dalam Islam. Jangan turun. Kalau turun, diperkuat lagi. Sholat, ngaji. Dengan ngaji, sholat. Jangan bolong-bolong. Masya Allah. Ya. Kuatin. Masya Allah. Wah, udah jadi ustazah ini, Bu. Aduh, masalah. Senang sekali ya kita mendengarkan pesan dari Ibu Tan Mehwa nih. Panggilannya sekarang Ibu Joyce ya? Ibu Joyce. Oh, Joyce. Kenapa Ibu milih Joyce bukan Ibu Mehwa gitu? Dari sananya. Atau takut dipanggil Ibu Setan ya gitu? Setan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Joyce ya sudah mampir ke studio Graha Mu'alaf hari ini. Kita bisa berbagi ya, yang tujuannya adalah tidak lain tidak bukan hanya untuk saling menguatkan ya Bu ya, saling menguatkan iman kita sehingga kita tetap di jalan yang lurus ya, menuju kepada kesempurnaan hidup kita untuk bekal kita di akhirat nanti ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Sebelum saya tutup, tidak lupa izin untuk para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, juga yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, silakan bisa dikirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 dan atas nama YPM atau Jakarta, dan bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.